aja dahem kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada hari ke-16 Ramadan 1446 Hijriah, yang pada malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Dan kita tahu bersama Al-Quran yang tadi dilantunkan oleh imam kita, Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, bertepatan pada 17 Ramadan. Kalau Nabi Nuh membuat bahtera yang besar ketika anaknya kala itu dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah firmankan indah di dalam surah Hud, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, naiklah ke atas bahtera bersama ayah nak, dan jangan kau bergabung dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi hidayah milik Allah. Sehebat apapun ayahnya, seorang nabi, rasul pilihan Allah, tetapi nyatanya tidak mampu memberikan hidayah kepada anak tercinta. Anak tidak beriman seperti ayahnya. Nabi Nuh membangun bahtera yang besar, tetapi sampai detik sekarang ini kita tidak bisa merasakan bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat yang tongkatnya ketika dilemparkan bisa berubah menjadi ular, dan ular Nabi Musa memakan ular-ular yang dimiliki oleh ahli sihir pasukan Fir'aun. Bahkan tidak hanya itu, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan yang tidak ada jalan. Tetapi nyatanya Nabi Musa hilang, tongkatnya pun hilang begitu saja. Tapi luar biasanya hari ini kita hidup di zaman sekarang ini, mengakukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Rasulullah sampai detik sekarang ini bisa dirasakan dan dapat kita membacanya. Itulah Al-Quran. Tapi mohon maaf lahir batin, kapan Al-Quran dibaca? Kapan Al-Quran dibuka? Ketika ada orang meninggal dunia. Al-Quran keluar dari lemari, masuk. Tapi mohon maaf, keluar bukan dibaca. Hanya segelintir orang yang membaca. Tidak sedikit menaruh Al-Quran di samping kepala jenazah, bukan dibaca. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi syifa, obat? Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi huda, petunjuk? Kalau kita hari ini umat Nabi Muhammad enggan membaca Al-Quran. Maka poin pertama adalah, ini malam adalah malam nuzulul Quran. Al-Quran Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, ada syafaat anak yang soleh. Bapak hari ini banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah buat anak. Tetapi mohon maaf Pak, ada anak yang kelak akan membangkitkan kita orang tuanya untuk masuk dalam surga. Itulah yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, awaladin solihin yad'ulah, anak yang senantiasa solih mendoakan kedua orang tuanya. Tapi tidak sampai di sini.
ada syafaat daripada Al-Quran. Kapan Al-Quran menjadi syafaat? Ketika hari ini jamaah yang hadir pada malam hari ini tidak hanya sekedar pandai membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar pandai melantunkan Al-Quran. Kalau mungkin kita melantunkan Al-Quran, lebih banyak orang yang fasih lidahnya daripada kita. Tetapi siapa orang yang hari ini dapat mendapatkan syafaat Al-Quran? Orang yang senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau memakan hak-hak yang bukan milikmu dengan cara yang batil. Kalau Al-Quran menjadi imam yakin dan percaya, tidak ada orang yang mau Pak melakukan tindakan-tindakan kecurangan, merubah pertalit yang aslinya dia pertamax dirubah menjadi pertalit. Tidak ada orang yang mau melakukan ini. Kenapa? Takut kepada Allah. Kenapa? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tidak akan mungkin melakukan kecurangan-kecurangan, menindas orang-orang kecil. Lihatlah berapa banyak hari ini mereka disumpah oleh Al-Quran, disumpah oleh kitab sucinya. Tetapi mereka hari ini cuma takut dengan atasan, tapi tak takut dengan Tuhan. Bukankah Ustadz Zainuddin MZ berjuta umat mengatakan banyak sekarang ini orang-orang mereka hari ini melakukan tindasan-tindasan kepada rakyat. Hari ini melakukan kecurangan-kecurangan kepada orang lain. Apa sebabnya? Mereka tidak ikut dengan panduan-panduan Al-Quran. Ketika Al-Quran hari ini mengatakan jangan kau mengambil yang bukan hakmu. Ketika hari ini kita mampu mengoptimalkan itu semua, yakin dan percaya, inilah kelak nanti yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nanti kelak yang akan mendapat daripada syafaat Al-Quranul Karim. Bukankah Nabi mengatakan ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kelak bagi orang-orang yang senantiasa sahabat Al-Quran. Kalau hari ini mungkin kita banyak teman Pak, orang-orang yang nggak kenal sama kita, oh itu teman saya. Apa beda teman dengan sahabat? Kalau teman, tengok saja di saat kita sukses, kita hitung banyak orang datang kepada kita. Tetapi ketika kita jatuh dalam keadaan terpuruk, kalau dia masih ada di dampingi kita, masih ada di samping kita, itu namanya baru sahabat. Makanya kata Bung Haji Roma Irama, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Tetapi mencari teman susah. Ketika kapan? Ketika kita berada di dalam pintu penjara. Banyak teman di saat kita senang, banyak. Tetapi ketika kita dalam keadaan sedih, belum tentu dia ada di samping kita. Maka benar kata pepatah Arab, sodiquka man abkaka laman adhakaka. Temanmu adalah yang ketika engkau sedih, dia ada di sampingmu. Bukan hanya tertawa, dia tertawa di hadapanmu. Itulah teman. Dan kelak luar biasa, ada orang yang akan masuk dalam pintu syafaat, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan dia juga mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Mungkin Bapak, Ibu yang hadir pada malam hari mungkin sering dengar yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Dari yang 4 ini dikatakan talil Quran. Kenapa hadisnya tidak menggunakan qori'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, tetapi kenapa kalimatnya talil Quran? Dijawab dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Bagaimana Al-Quran akan singgah di dalam hati kita kalau kita tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Maka cuman jadi cerita dongeng Pak. Sila yang kelima Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu cuman jadi dongeng. Kenapa? Kalau masyarakatnya hari ini mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut dengan daripada ancaman-ancaman Al-Quran. Kita aja punya handphone Pak, ada buku panduan. Punya elektronik, punya sepeda motor, ada buku panduan. Alam semesta dan seisinya, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada bengkok, ada lurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Tak mungkin Allah ciptakan dunia dan seisinya kalau tidak ada buku panduan. Apa buku panduan itu? Al-Quran. Makanya orang tua dulu luar biasa, meninabubukkan anaknya, lagu yang dinyanyikan lagunya penuh dengan nasihat. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan,
Lagunya menyejukkan hati, masuk di dalam sanubari kita. Tapi lagu-lagu zaman sekarang nih jauh daripada nilai-nilai keimanan. Jauh daripada nasihat-nasihat. Makanya kita hari ini Bapak yang hadir pada malam hari ini, mari kita kuatkan diri kita untuk senantiasa bisa mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Ada di belakang orang bertanya, Ustadz, kami ini bukan orang Arab Pak Ustadz. Al-Quran ini bahasa Arab. Kami tak pandai bahasa Arab. Jadi kami baca Al-Quran, apakah ada manfaat buat kami? Tetap ada manfaatnya. Orang yang hari ini membaca Al-Quran walaupun dia tak paham artinya, tak mengerti apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ibarat ada seorang ayah menyuruh anaknya membawa satu karung, dan karung itu isinya lumpur. Disuruh oleh ayahnya, nak kau ambil air ke sungai ya nak. Datang anak tadi ikut manut apa yang dikatakan ayahnya. Pergi mengambil air ke sungai. Ketika air diambil dari sungai dibawa ke rumah, belum sampai tiba di rumah air sudah habis. Berulang kali dia lakukan, berulang kali dia lakukan. Sampai tiba dia itu jenuh. Apa dia bilang oleh ayahnya? Ya, tak ada gunanya ku ambil karung ini. Air tidak ada masuk di dalam karung. Untuk apa ku ambil? Lalu apa kata ayahnya nak? Tidak ada di dunia ini yang tidak punya manfaat. Semuanya pasti ada manfaat. Cobalah kau perhatikan goni karung itu. Tadi berlumpur kotor, tetapi dengan kau ambil air dari sungai walaupun airnya tak sampai ke rumah, lihat apa yang terjadi. Goninya bersih, karungnya bersih. Begitu jualah hari ini. Andai ada orang membaca Al-Quran, dia tak faham artinya, tapi mudah-mudahan hatinya akan senantiasa bersih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling baik adalah ketika membaca Al-Quran, dia beli Al-Quran yang ada terjemahan. Ketika bercerita tentang Nabi Yusuf, ketika bercerita tentang Nabi Sulaiman yang dibaca oleh imam kita tadi, masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Tidak ada doa Nabi Sulaiman meminta, andai, duhai Allah, orang yang hidup setelah aku, jangan ada yang kerajaannya lebih hebat daripada kerajaanku. Itu doa Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa masuk apa yang kita baca ke dalam hati kita kalau kita tidak mempelajarinya? Maka hari ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gelap. Gelap tidak bisa mendapatkan hidayah. Gelap tidak dapat petunjuk daripada Al-Quran. Malam nuzulul Quran menceritakan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur. Ada namanya surah Madaniyah. Ada namanya surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah ketika Nabi saat itu hidup di kota Makkah. Dan ada surat-surat yang diturunkan saat Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Dan luar biasa, Allah bisa saja menurunkan Al-Quran itu langsung 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat lebih. Tapi kenapa Allah menyuruh Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Tidak lain adalah Allah menurunkan ayat Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan masanya. Maka dicatatlah oleh para ulama, diturunkan Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diturunkan secara berangsur-angsur oleh Nabi Muhammad. Dan ayat yang pertama turun, anak-anak kita mungkin hafal. Apa nak? Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang bunyinya cemana? Itulah yang dibaca oleh anak TK. Iqra. Itu kata perintah, bacalah. Makanya hari ini banyak anak-anak kita EQ-nya rusak. Kenapa? Yang dia baca handphone. Orang tua dulu yang dibaca apa? Karakter ayahnya. Maka ayah mata melotot, anak sudah takut. Kenapa? Akhlak yang diajarkan oleh orang tua kita itu luar biasa. Anak sekarang jangankan melotot, keluar biji mata ayah pun tak takut. Tapi bukan anak-anak malam, ni anak-anak sana. Itulah pentingnya hari ini kita mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Dan luar biasa Bapak Ibu, Al-Quran itu sebelum ilmu pengetahuan canggih seperti sekarang, 14 abad tahun yang silam, Al-Quran sudah memprediksinya. Ketika dari Inggris ada arkeolog, dia katakan inilah mumi Firaun. Dites, diteliti, betul tidak ini mumi Firaun? Al-Quran
dari 14 abad yang silam sudah mengatakan dalam surah Yunus, apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bibadanika liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, kami abadikan jasadmu untuk orang-orang sesudahmu. Ternyata ditengok, datang arkeolog, disetelah alat-alat canggih, diperiksa mumi Firaun. Ternyata benar ini mumi Firaun. Dari mana? Sampelnya adalah manusia. Manusia ini ada dua saluran. Satu saluran makan, satu saluran napas. Itulah mama atau ayah kita dulu. Kalau makan jangan ngomong, jangan recok. Supaya apa? Makanan tak masuk ke saluran pernapasan. Kalau masuk dia tersedak, itu adalah kuasa Allah supaya makanan tak masuk ke saluran pernapasan. Dan luar biasanya Firaun, seorang raja Ramses yang hebat. Tetapi nyatanya dia mati tidak dikampak oleh algojo. Dia mati tidak disambar oleh petir yang besar. Yang mematikan Firaun hanya air yang ada di Lautan Merah. Tak bisa air itu dia sangkal. Tersedak. Tersedak-sedak. Maka kala itu apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ternyata dia mengaku Tuhan, tetapi ketika dalam keadaan tertentu terdesak, fitrah manusia itu mengatakan memang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dulu kita disumpah ketika Allah meniupkan ruh, alasta bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Ternyata ketika Firaun itu berada di Lautan Merah, tidak bisa air itu dia sumpal. Masuklah air garam ke dalam paru-paru Firaun. Datang arkeolog dari Inggris, benarlah ini mumi Firaun, karena di dada Firaun ada kadar air asin atau air garam. Apa maknanya? Al-Quran tidak ada keraguan. Kita baca ketika surah Al-Baqarah, la raiba fih, la raiba fih, ayat pertamanya tidak ada keraguan di dalamnya. Maka andai hari ini hidup mau selamat, dekat dengan Al-Quran. Hidup mau selamat dunia dan akhirat, dekat dengan Al-Quran. Tengok orang-orang hebat dari Sumatera Utara ini. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Darwin? Kenal. Siapa yang tak kenal dengan ustadz-ustadz terkenal dari Sumatera, dari Medan? Banyak. Kenapa mereka menjadi hebat? Karena berkawan dan mengamalkan Al-Quran. Maka malam hari ini poin utamanya adalah Al-Quran tidak ada sangkalan di dalamnya. Andai kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat, kitab suci Al-Quran itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat menambah iman dan takwa kita, semakin yakin menjalani dunia ini, dan hingga tiba waktunya kita berkata bismika Allahumma ahya wa bismika amut, memejamkan mata dengan asmamu ya Allah, aku tidur, aku hidup, dan memejamkan matamu ya Allah, dan memejamkan matamu aku menyebut asmamu ya Allah dalam keadaan meninggal dunia. Dan semua kita akan diwafatkan. Dan ingat, kalau banyak orang bilang mati itu nunggu tua, mati itu tidak mesti tua. Banyak juga orang yang mati dalam keadaan muda. Tapi yang jelas, kalau takut mati, andai dia sudah datang, pasti akan datang kepada kita. Tapi berani kali pun sama mati, kalau belum waktunya tak akan mati. Tapi yang jelas, dengan bekal iman dan takwa, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, inilah nanti yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya ikramkan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.